Bapak yang terkasih, selamat pagi, selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita memulaikan ibadah pagi ini, kita nyanyi Dia Peliharaku, Dia Peliharaku. Domba-dombamu ya Bapa. Karena itu pagi ini kami angkat hati kami bersyukur, kami memuji Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan selalu pelihara saya dan saudara di saat senang dan susah, karena Dia satu-satu sobatnya dalam kehidupan kita. Di hidupku ada sobat yang setia. Masa
Dia tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Kita nyanyi Tuhan Yesus setia, siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahmu, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahmu, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Benar ya Bapakku, Allah Bapa kami dalam sorga, Engkau setia dalam kehidupan kami. Di saat badai mengamuk, di saat apapun Kau tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena itu pagi ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali kita akan dengar firman Tuhan. Kita tahu kalau saat-saat ini kita menghadapi pandemi corona, tetapi kita bersyukur dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akhirnya saat ini pemerintah mengambil satu kebijakan adanya new normal. Berarti kita sudah diberikan untuk bisa beribadah, tetapi dengan peraturan-peraturan yang ada. Sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi seperti ini? Untuk itu, mari kita mau belajar firman Allah di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Memang kita tahu walaupun new normal ini sudah dibuka, itu tidak secara langsung bahwa kehidupan itu akan langsung enak, tidak. Tetapi masih ada hal-hal yang harus kita hadapi. Jadi supaya dalam menghadapi kesulitan ini, bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam tantangan hidup ini. Ternyata kesulitan ini bukan hanya dialami oleh kita saja, tetapi juga dialami oleh umat di dunia ini. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga mengalami tantangan kesulitan hidup sehingga dia mampu dan bisa bertahan. Hari kita akan baca di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat. Di ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Saya akan baca Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tahu Paulus juga
dia sudah mengalami tantangan banyak di dalam pelayanan, sehingga dia menuliskan ini kepada jemaat di Filipi. Ya, kita akan lihat cara Paulus dia itu bisa bertahan di dalam kesulitan. Ya, akan dikatakan di ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti untuk kita bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan itu, kita harus beradaptasi dengan keadaan yang ada. Saat ini pandemi corona yang ada, kita harus beradaptasi, kita ikuti, kita jalani. Tetapi bukan dengan kata lain kita masa bodoh, tetapi kita juga harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan kita belajar beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Kesulitan hidup ini bukanlah untuk diratapi, tetapi mari kita harus ingat, kita tidak bisa memilih situasi ini. Kalau bisa jangan terjadi adanya pandemi corona. Tidak bisa. Hal itu memang Tuhan izinkan. Tuhan akan lihat bagaimana keadaan kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita masih bisa bertahan? Sebab kita sebagai anak Tuhan, kita sudah lama ikut Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap bertahan. Sebab firman Allah berkata, kalau kita bertahan sampai kesudahannya, maka kita itu akan selamat. Sebab apa? Di dalam kitab Amsal 22 ayat 3 dikatakan, orang bijak kalau lihat malapetaka, maka ia bersembunyi. Tetapi kalau orang yang tidak berpengalaman, dia akan berjalan terus dan dia akan kena celaka. Nah, jadi kita harus belajar bijak dalam menghadapi situasi ini, menyingkapi ini. Jadi kita harus beradaptasi dengan keadaan. Itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan selanjutnya di ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu apa kekurangan, aku tahu juga apa kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik aku kenyang, baik aku kelaparan, baik aku kelimpahan maupun kekurangan. Jadi setelah kita belajar beradaptasi dengan keadaan yang ada, kita harus sadar bahwa hidup ini berjalan secara seimbang. Berarti ada keseimbangan. Ya, dalam hidup ini ada keseimbangan. Sebab apa? Ayub, kita lihat. Ayub itu orang yang sangat luar biasa, sangat kaya di negeri Uz. Tetapi suatu saat Tuhan izinkan semuanya habis. Sampai bahkan istrinya sendiri suruh dia menghujat Allahnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya? Masa engkau akan menerima yang baik saja, yang tidak baik engkau tidak akan menerima itu. Lah itulah keseimbangan. Kenapa? Karena pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada masanya kita senang, ada masanya kita susah. Tetapi kita yakin, pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan katakan segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tuhan menjadikan itu indah. Dan di dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 14 dikatakan bahwa pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malam ingat, dijadikan Allah itu seperti hari mujur. Walaupun hari malam, tapi Tuhan jadikan itu sebagai hari mujur. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang menjadikan hari itu buat kita. Ada hari mujur dan juga hari malam buat kita. Setelah itu mari kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan, seperti Paulus katakan di ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita percaya Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa dan dapat menanggung segala sesuatu yang kita jalani. Rahasianya Paulus itu dia bisa bertahan menghadapi situasi pelayanan yang begitu mengancam kehidupannya. Begitu juga kita menghadapi keadaan ini supaya kita tetap bertahan. Firman Tuhan katakan kita jangan bersungut-sungut, kita jangan sampai tawar hati, kita sampai iman kita lemah. Jadi akhirnya kita bisa mampu untuk bertahan. Kita buka Yesaya pasal 40. Ya, Yesaya 40 mari kita baca bersama-sama. Di ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita harus selalu hidup dalam Tuhan. Nantikan Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kita kekuatan baru. Maka kita seumpama Raja Wali yang mampu naik terbang tinggi mengatasi segala apapun. Pandemi Corona ini kita hadapi, kita jalani, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu pelihara hidup kita. Amin. Tuhan berkati, mari kita nyanyi, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Kami bersyukur Tuhan Engkau pelihara hidup kami di masa-masa kesulitan yang ada. Biar kami mau tetap bertahan di dalam hidup ini karena Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Materaikanlah firman-Mu dalam kami. Karena apa yang kami alami, kami jalani, kami tidak sendiri. Tuhan beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Biar berkah rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Sang Putra dan Tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.